sebagaimana saya sering bilang bahwa aktivis itu dua hal yang harus dimiliki. Pertama harus matang SDM-nya, kemudian matang finansialnya. Tegasnya jangan korupsi. Karena kalau korupsi ya mau tidak mau kita harus proporsional. Saya jalan di bidang saya harus lawan ini korupsi. Ketawa bakal ada yang mencibir. Kok lembaganya ini LSM-nya namanya sibuk. Jangan sampai sibuk aja tapi tidak ada kerjanya. Bukan LP sibuk jikalau tidak bisa bikin sibuk orang yang diduga korupsi. Kami mengangkat kasus bukan karena adanya motivasi untuk populer, bukan karena dilatar belakangi kebencian atau kecewa, apalagi kepentingan politik. Sampai sekarang saya masih jauh dari kadar politik dan sampai sekarang saya memang tidak pernah tertarik masuk partai. Halo sahabat UKI, bagaimana kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, tetap bugar, dan jangan lupa bahagia. Malam ini bersama dengan tamu yang spesial, seorang yang selama 20 tahun berjuang sebagai anti korupsi, khususnya di Sulawesi Selatan dan Barat. Beliau adalah Bung Jusman AR. Bagaimana kabar Pak Jusman? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung Jusman, apa yang Anda lakukan selama 20 tahun terekam betul oleh masyarakat kita. Bagaimana perjuangan Anda dalam hal melawan tindakan-tindakan atau perilaku koruptif. Ya. Saya masih ingat juga waktu saya masih jadi wartawan aktif, sering memberitakan Anda bahkan sampai berdemo, melapor ke KPK, melapor ke kejaksaan, melapor ke kepolisian tentang tindak pidana korupsi, ya, dugaan. Nah, tentu apa yang ada sekarang itu tidak terlepas dari perilaku atau kebiasaan-kebiasaan sejak kecil. Mungkin kita juga perlu tahu bagaimana Jusman AR ketika masih muda. Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kira kalau itu mau direview seperti apa sih perjalanan hidup saya riwayat kecil. Saya termasuk orang bukan yang kategori hebat, keluarga hebat, bukan juga yang di bawah dari itu. Pastinya apa yang menjadi kebutuhan di masa kecil, alhamdulillah terpenuhi lah. Mungkin kebetulan juga memang adalah bekal atau kehidupan yang dibawa oleh orang tua saya. Kebetulan saya keluarga pendidikan. Pendidikan, meskipun juga di sebelahnya keluarga dari aparat. Ya, saya termasuk orang yang memang digembleng dari kecil bagaimana setiap saat senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip kejujuran perilaku yang tegas atau konsisten pada apa sih yang diyakininya merupakan kebenaran. Nah, dan itu tetap melekat pada kepribadian saya hingga sampai sekarang setelah saya berkeluarga, kita sudah punya anak. Ini juga yang saya teruskan kepada anak-anak. Jadi bahwa apalagi kalau kita mau bicara korupsi, tentu kan adalah harus dimulai dari diri, harus dimulai dari keluarga, bahkan termasuk tetangga kita dan sahabat-sahabat. Pada prinsipnya, mari kita saling mengingatkan untuk kebaikan. Itu. Jadi saya kira begitu. Sebutlah waktu masih Jusman Junior, masih muda begitu. Ada enggak perilaku-perilaku memang yang ketika itu sudah menunjukkan arah bahwa akan menjadi penggiat anti korupsi waktu masih muda? Ya mungkin memang karena bapak saya juga orangnya keras, tegas dia. Jadi memang dari kecil kita selalu digembleng soal itu. Saya kebetulan memang SD-nya di Sopeng, Watan Sopeng. Saya lahir di Watan Sopeng. Kemudian tamat SD, lanjut SMP, selesai SMP, lanjut ke Makassar. Setelah sama SMA langsung masuk ke ibu kota. Jadi ya, dan kebetulan juga tinggal di keluarga yang memang juga keras pula didikannya. Saya masih ingat keluarga saya dulu itu adalah apapun yang Ananda lakoni, jangan pernah menomorduakan pendidikan. Nah, kemudian kedua, memang dari kecil juga kami diajarkan hidup sederhana. Dan ya saya kira siapapun bisa melihat saya, mengenal saya dari kecil hingga sekarang, bukan hanya sahabat semasa kecil, tapi sahabat saat bola, bangku kuliah.
saya meyakini dia tetap akan melihat saya seperti dulu. Iya. Ya, saya termasuk juga orang manakala libur ke kampung di masa musim panen, saya juga ikut turun ke sawah. Iya. Ke sawah. Jadi saya kira memang kehidupan di desa itu banyak menggembleng sebenarnya. Iya. Baik kejujuran maupun hidup kesederhanaan. Ketika itu hal yang mau berpegang pada kita, tentu akan selalu hadir kehidupan yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat. Saya kira begitu. Iya. Sahabat Tuki, coba kita lihat catatan saya tentang siapa Pak Jusman ini. Kita lihat di belakang. Beliau lahir di Sopeng, 17 November. Sebagai koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi, Kemak, Makassar. Ya, Sulselbar ya. Juga sebagai koordinator Forum Komunikasi Lintas atau Vokal Non-Government Organization, NGO Sulawesi. Dan Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum dan Politik atau LP Sibuk Sulsel. Pak Jusman, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang perjuangan-perjuangan sebagai anti korupsi, khususnya sebagai koordinator, sebagai direktur, dan lain-lain. Memang tidak sedikit orang bertanya, saya sebenarnya basicnya dari mana sehingga kemudian memilih jalur berjuang di garis anti korupsi. Iya. Di mana kita ketahui bahwa perjuangan ini adalah penuh risiko. Baik ujian, tantangan, godaan, gangguan, ataupun teror yang lebih kerennya, saya kira itu sering. Nah, saya kebetulan memang berangkatnya dari pergerakan atau aktivis HAM. Dulu di Jakarta itu ada lembaga dikenal namanya Lepham. Lepham ya? Iya, akronim dari Lembaga Peduli HAM. Iya. Jadi lembaga itu memang bergerak di itu. Nah, kalau kita mau bicara anti korupsi, anti korupsi itu adalah merupakan bagian dari HAM. Jadi semasa saya kembali dari Jakarta tahun 2002, ya sekaligus saya mendaftar masuk Pasca Sarjana Unhas. Nah, di situ juga kita komunikasi dengan teman-teman di ibu kota untuk bagaimana mencoba mendirikan suatu lembaga yang sesungguhnya juga bergerak di HAM, tetapi kita ambil perannya, kefokusannya di garis anti korupsi. Jadi ada lembaga di Jakarta, sebenarnya dengan lembaga yang ada di Makassar ini yang kami pimpin, hanya orang tertentu mungkin tahu siapa sebenarnya lembaga ini. Tapi yang pasti bahwa garis perjuangan kita adalah mandiri, jauh dari intrik-intrik atau kemitraan dengan partai-partai politik. Iya. Dan saya kira publik bisa mengamati kami seperti apa sih perjuangan lembaga kami di bawah lembaga itu. Awalnya kami dirikan namanya LP Sibuk. LP Sibuk itu adalah Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum dan Politik. Saya ingat itu berdiri 2003. 2003 ya? Memang semasa kita mau dirikan ini agak banyak orang yang bertanya. Iya. Selain bertanya ada juga yang ketawa, bahkan ada yang mencibir. Iya. Kok lembaganya ini LSM-nya namanya Sibuk? Iya. Sibuk. Jangan sampai sibuk aja tapi tidak ada kerjanya. Iya. Nah, bagi kita orang-orang SDM, tentu inilah yang kita jadikan motivasi. Bahwa bagaimana ketika orang mencibir kita, wah ini lembaga kok sibuk terus sudah ada. Nah, sekarang kita balik, semasa kita dirikan kita sudah berniat bahwa oke, bukan LP Sibuk jikalau tidak bisa bikin sibuk orang yang diduga korupsi. Iya. Nah, kalau kita mau membuka sejarah histori bagaimana kehadiran atau eksistensi lembaga-lembaga NGO khususnya anti korupsi, kalau kita membuka ada sejarah bagaimana kehadiran satu lembaga LSM di Jepang. Iya. Di sana itu ada LSM atau NGO. Kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih artinya itu LSM coba-coba. Oh, maksudnya coba-coba bagaimana? Iya, kurang lebih artinya LSM coba-coba. Tapi itulah yang menggema dan itulah yang luar biasa karyanya. Apalah artinya sebuah nama ya? Sebenarnya kan wadah atau NGO yang bergerak atau yang berdiri untuk kepentingan atau memperjuangkan masyarakat itu hakikat penilaiannya bukan pada namanya yang indah, yang bagus. Iya. Tapi bagaimana sebenarnya konsistensinya, berjuang, dan seperti apa sebenarnya kinerjanya. Sudah terukur enggak? Betul. Kan itu sebenarnya intinya. Jadi enggak perlu nama itu bagus. Apalah arti sebuah nama itu? Iya. Nah, kemudian masuk 2004, kita dirikan lagi Vokal NGO. Vokal NGO, ya. Jadi Vokal NGO ini adalah Forum Komunikasi Lintas NGO Sulawesi. Di mana saat itu saya juga sebagai Ketua Dewan Pengarah Kesatuan Mahasiswa Sulawesi. Iya. Nah, kebetulan teman-teman pengurus juga di Vokal NGO itu memang jujur saya akui dominan kawan-kawan dari
kader HMI. Iya. Bahkan salah satu sekretaris saya saat itu adalah mantan ketua baku HMI Sulsel Tara, masih Sulsel Tara dulu istilahnya. Iya. Sekarang kan baru Sulsel Barea. Iya. Dan alhamdulillah juga tidak sedikit juga pembuktian apa yang kita investigasi, advokasi, kita laporkan dan semuanya mendapat ke status ingkrah atau berkekuatan hukum tetap dengan apa yang kami nyatakan dugaan korupsinya keras, dan ternyata juga bukan hanya penyidik yang berpendapat sama dengan kita, tapi juga pun majelis hakimnya. Artinya semua yang kita laporkan ini sudah diproses hukum. Ya, sudah ingkrah, berstatus ingkrah. Ya masih ada sih yang masih berpenghuni Hotel Prodio. Sebagian juga ada yang sudah keluar, sudah kembali bermasyarakat. Iya, Pak Jusman, kalau kita melihat tadi dan dalam catatan saya juga ada banyak kasus-kasus besar yang dilaporkan ketika itu, yang seperti yang disampaikan tadi. Mungkin masih ingat ada beberapa kasus yang cukup besar yang ketika itu dilaporkan sampai dengan proses hukum lanjut. Saya masuk pasca sarjana 2002. Kalau kita mencoba mereview, hanya mungkin memang saat itu belum sama digital ya, masih serba cetak. Tapi kalau ditanya seperti apa sih pembuktiannya, di kantor masih banyak kok clipping korannya itu. Saya hanya mau bilang bahwa semasa kami mengangkat kasus dan semasa saya terdaftar sebagai mahasiswa pasca sarjana UNAS, di mana saat itu saya juga kebetulan ketua forum mahasiswa pasca sarjana UNAS. Jadi dulu UNAS dikenal ada kasus UNAS kecil. UNAS sedang, UNAS besar. Ya, saya kira kalau orang-orang pernah rajin membaca, apalagi kawan-kawan dari media pasti udah tahu kok itu. Hanya mungkin tidak tepat lagi kalau saya sebutkan ke siapa saja itu. Apalagi sebagian sudah berpulang ke Rahmatullah ya. Kita tidak ingin kesannya mengusik-musik itu. Nah, kemudian lanjut di luar dari kampus, menghangat kemarin tahun 2005 saya angkat kasus Bansul Selbar Pasangkayu Mamuju. Itu dugaan kerugiannya masih sangat itu adalah kurang lebih 43 miliar. 43 miliar. Terpidana saat itu ada 13 orang, salah satunya adalah mantan kepala cabang Bansul Sel Mamuju saat itu. Mungkin enggak etis kalau disebut namanya, cukup saja. Dia menjalani putusan 13 tahun. Nah, mungkin karena kasus itulah kemudian sehingga dengan tidak bermasuk popularitas lembaga kami ini, tidak, sama sekali tidak. Hanya mau bilang bahwa mungkin saat era itulah kasus yang diangkat karena merupakan kasus perbankan terbesar di Sulawesi saat itu. Sejauh itu sebelum ada kasus itu tidak pernah kita mendengar ada kasus perbankan yang terungkap perkara korupsinya di Indonesia Timur selain kasus Bansul Selbar Pasangkayu Mamuju. Dan karena itulah mungkin saat itu di masa tahun itu yang berjalan, bertepatan juga perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia, saya mendapat undangan untuk menghadiri sebuah sebagai bentuk sportif barangkali namanya terhadap lembaga kami. Dan itu berkelanjutan. Kemudian kami angkat lagi kasus Paris Bandar Madani, melibatkan mantan wali kota Parepare. Pasti kita tahulah siapa wali kota saat itu. Apakah itu saya sebutkan lagi atau tidak namanya? Nggak usah lah. Nggak usah ya. Yang jelas yang terpidana saya itu ada 2 orang. Ya, tapi yang pasti petinggi di kota itu juga terjerat. Kemudian lanjut kasus Damkar. Juga melibatkan petinggi ya Makassar. Petinggi Makassar. Kemudian lanjut PDM. Juga melibatkan petinggi Makassar. Nah, belum di kabupaten lainnya ya, belum di kabupaten lain. Artinya kalau untuk kasus-kasus yang kelas dinas saya kira tidak perlu lagi saya ungkap. Ya, gadis-gadis, termasuk juga Sopeng adalah kampung saya. Mengapa saat itu juga kita mencoba mengangkat kampung kita? Karena memulai untuk menyorakan sesuatu, termasuk mengkritik sesuatu yang kita anggap menyimpang, maka kan kembali ke prinsip itu bahwa mulailah dari diri. Jangan sampai Anda hanya beraninya kritik kampung orang, sementara di kampung Anda kotor, kan gitu. Dengan tidak mengabaikan asas praduga saat itu, kita mencoba mengangkat kasus, yaitu adalah responsif unit. Kendala juga, dan juga itu terbukti. Meskipun sebenarnya sebagian dari oknum yang diduga terlibat tidak sampai terjerat karena keburu ada yang almarhum, kayak gitu ya. Begitu ya. Banyak. Termasuk daerah atas juga kasus beberapa anggota dewan. Dan juga menghangat kemarin waktu kita angkat kasus Bansos Sulsel. Yang melibatkan juga Sekda saat itu. Sekprov ya? Ya, Sekprov. Juga bendaharanya, yang kebetulan lagi ternyata bendaharanya itu juga orang Sopeng. Ya, gitu. Jadi memang aneh. Saya kira kalau kita bicara korupsi itu,
Kadang-kadang kita tidak sangka bahwa oh orang sekampung, oh kawannya-kawannya ini ternyata. Tapi itulah yang pasti kami mengangkat kasus bukan karena adanya motivasi untuk populer, bukan karena dilatar belakangi kebencian atau kecewa, apalagi kepentingan politik. Sampai sekarang saya masih jauh dari kadar politik dan sampai sekarang saya memang tidak pernah tertarik masuk partai. Makanya saya keberatan kalau ada orang menilai saya kader partai, saya loyalis partai, apalagi politisi. Yang tadi, Bung Jusman, yang tadi dimaksud itu kasus bansos, maksudnya bansos COVID ya? Ya. Bersama BPNT ya? Yang saya masuk tadi itu bansos saat itu eranya Pak Sarul. Oh ya. Ya, yang saya masukkan tadi itu kan kasus bansos eranya Pak Sarul. Iya. Ya, di mana bansos saat itu bukan hanya melibatkan eksekutif dari jajaran Ceprofnya sampai benar juga ada anggota dewan saat itu. Oh, oke. Nah, kemudian memang bansos ada lagi sekarang. Baik bansos Makassar itu bansos kopi yang ditangani Polda. Juga ada bansos Sulsel termasuk BPNT bantuan pangan non tunai. Oh, nah itu sekarang masih bergulir di Polda. Masih di Polda ya. Kami pernah menanyakannya itu, penyidik menyampaikan atau menjawab bahwa kita masih menunggu hasil auditnya rampung. Meskipun sebenarnya untuk menetapkan seseorang tersangka, iya, meskipun memang kalau kita bicara korupsi kan bukan lagi delik formil, tapi delik material. Artinya kalau kita bicara korupsi kan ada dua unsur yang harus terpenuhi, Pak Uki. Iya. Ada enggak unsur perbuatan melawan hukumnya? Kedua, ada enggak unsur kerugian negaranya? Iya. Oleh karena menuntut adanya kerugian negara, ya maka harus ada hasil audit yang memang bisa menjadi sumber hukum. Iya. Artinya begini, bahwa ada perbuatan melawan hukum, belum pasti ada kerugian negara. Iya. Tapi kapan ada kerugian negara, dapat diyakini bahwa pasti ada perbuatan melawan hukumnya. Seiring dengan delik material itu. Nah, kalau kemudian penyidik menunggu hasil auditnya, ya kasar juga kalau ada orang bilang ada keraguan-keraguan. Tapi sesungguhnya kita juga paham, Pak Uki juga adalah pakar hukum, ya tentu ketika kasus dinaikkan ke tahap penyidikan sesuai KUHP, maka sudah mutlak ada tersangkanya. Karena dari penyelidikan ke tahap penyidikan kan itu bukan lagi untuk mencari ada unsur deliknya, tapi untuk siapa yang terlibat bertanggung jawab atau atas perbuatannya itu. Hanya mungkin ya karena pertimbangan materialnya tadi, maka penyidik menunggunya itu. Meskipun dalam perspektif hasil dari BPK itu ya? Iya, saya meyakini BPK. Iya. BPK. Pendapat saya begini, bahwa yang dimasukkan audit itu adalah sifatnya hanya 3. Audit evaluasi, audit kinerja, dan audit investigatif. Permintaan audit yang dilakukan penyidik kepada BPK adalah investigatif. Arti dari investigatif itu adalah pemeriksaan yang dilakukan bukan untuk baru mencari ada tidak kerugian, tapi adalah untuk memastikan nominal atau jumlah kerugian. Itu sebenarnya beda. Jadi artinya sebenarnya ada bahasa meskipun tidak dikenal dalam hukum, sebenarnya penyidik sudah mengantongi tersangkanya, hanya mungkin menunggu dulu nih biar include nantinya. Jadi meskipun sekarang penyidik belum keluar hasil audit itu, lalu dia menetapkan tersangka, bukan hal yang keliru. Sahabat Uki, menjadi pejuang anti korupsi selama 20 tahun bukan hal yang mudah. Dibutuhkan konsistensi dan paling tidak banyak bergaul akibatnya dengan khususnya mungkin para pejabat dan lain-lain. Dan itu dialami dan dilakukan oleh Bung Jusman. Dan tadi saya sempat bertanya, tadi naik apa ke sini? Naik motor. Saya pikir ini juga bukan hal yang mudah bagi Bung Jusman seandainya dia mau bermewah-mewah, tetapi dia memang tetap pada garisnya tadi datang dengan naik motor, walaupun supaya tidak macet, Pak Jusman ya. Ya, Pak Jusman, tentu dalam perjuangan seperti ini banyak orang yang tidak terlalu senang kepada Pak Jusman, terutama orang yang sudah melakukan atau miring-miring sedikit lah kira-kira begitu terhadap korupsi. Bagaimana Pak Jusman mengalami mungkin ada teror yang seperti disampaikan tadi, atau ada kebencian orang lain, atau seperti apa yang dialami, Pak Jusman? Setiap kita mengangkat kasus itu, umumnya 3 hal yang muncul. Pertama adalah bujuk rayu. Bagaimana? Bujuk rayu. Bujuk rayu, oke. Termasuk kategori iming-iming. Kalau itu tidak mampu lagi jebakan-jebakan. Nah, kalau bentuk, tunggu dulu, satu-satu dulu. Kalau rayuan apa yang biasa dilakukan? Rayuan apa misalnya? Ya misalnya, apa saya bisa bantukan? Mungkin ada kekurangan di kantornya, macam-macam. Macam-macam.
iming-iming apa, termasuk begitu-begitu. Iya. Kalau itu tidak mempan muncul lagi ya, setiap ujung kita menerima telepon yang tidak terdaftar, selalu di akhir kelima aja itu telepon ombudsman. Ya begitu. Jebakan-jebakannya juga misalnya. Sudah teror ya? Iya. Termasuk jebakan yang keduanya tadi itu. Saya pernah mendapatkan salah satu gangguan atau booking bisa dikatakan jebakan. Tiba-tiba paginya itu, kebetulan saya menginap di sekretariat itu, di seputaran ini juga, alamat ini. Pagi-pagi di hadapan sekretariat kami ada kardus. Saya masih ingat itu kardus saat itu, kalau tidak salah pembungkus rokok Gadang Gurung Surya. Itu ada kurang lebih 5, isinya itu manis semua uang. Satu kardus itu ya? 5 kardus. 5 kardus? Iya. Dan memang saat itu kencang-kencangnya kita angkat kasus. Ada berapa bupati itu? Kasus apa dulu itu ya? Banyak-banyak lah, karena kalau ditanya apa saja kasus yang keras dulu, termasuk beberapa daerah bawah bupati, termasuk kemarin Bupati Toraja, Amping kan, kemudian juga saat Pak Pras Kajati kan ada beberapa itu seluruh anggota dewan dia tersangkakan, dia terlibat pare-pare. Itu kardus 5 kardus itu diapakan akhirnya? Kita laporkan ke penyidik saat itu. Diberikan kepada. Persoalan mau diapakan, mau bagaimana, bukanlah urusan kami itu. Iya. Itu kejadiannya 2004. 2004 ya? 2004. Itu salah satu ujian. Bahwa di ujung telepon selalu muncul kata-kata telaso. Bahkan biasa kita duduk-duduk, tiba-tiba ada gangguan masuk. Saya tahu ada di mana. Tapi saya tidak pernah, saya sampaikan ke teman-teman, tidak usah pikirkan itu. Saya menganut prinsip segini ya. Orang yang marah terhadap kasus yang kita angkat, jangankan dilapor dan tertangkap. Dijanjangi saja orang, kalau dalam bahasa Bugis, dipabulagi saja mata orang marah. Apalagi kalau dilapor hingga tersangka. Paham yang saya anut adalah, biarkan mereka marah. Atau mau lebih dalamnya lagi, biarkan mereka api, kita jadi air. Begitu saja. Itu yang saya gunakan. Dan saya kembalikan dengan tidak bermaksud takabur. Kasar mungkin kalau saya ngomong, atau ekstrim mungkin saya bilang, 1000 pun orang mau habisi saya, kalau yang di atas belum mengizinkan, kan tidak mungkin. Jadi, ya kembali itu saja, angkat kasus, jangan karena kecewa, jangan karena politik, jangan karena dibayar, tapi berangkat dari nawetunya itu. Saya begitu, Ji. Jadi, selain ancaman kekerasan simbolik, secara fisik ada juga ancaman? Atau... Sering. Iya, sering. Bahkan biasa personil di warkot, alhamdulillah, ya sejauh itu kami bisa lewati. Nah, itu tadi saja. Biarkan mereka api, jangan orang marah, kita juga ikut marah. Iya. Apakah ya ada namanya bahwa kalau ditahu di sana, ada di sana, kita hindar-hindarlah. Kan begitu? Iya. Kecuali tidak ada jalan lah ya, apa boleh buat? Iya. Karena sesungguhnya aktivis itu juga bukan orang yang bisa ditawar-tawar itu nyalinya. Iya. Ya, apalagi kita kan ini memang lahirnya di kampung, tapi kita juga pernah namanya hidup di kampungnya orang. Iya. Dengan beragam dinamika kan, begitu. Dan pastinya apa yang kami lakukan itu adalah ya ada paham, ada doktrin di dalam. Saya yakin publik tahu apa sih yang mendasarnya kita mengangkat kasus. Iya, karena kalau kita lihat yang dilaporkan kan ada kepala daerah, pejabat tinggi, tentu mereka punya massa, punya orang. Itu kan bisa berpotensi untuk bisa melakukan perlawanan. Sangat berpotensi sekali, bahkan melebihi dari potensi itu. Bayangkan kalau pejabat diangkat itu, pejabat tanpa pun meminta orang-orang, meminta loyalis atau bayaran-bayaran preman untuk mengganggu kita, dia akan muncul sendiri. Misalkan datang ke siapa, bagaimana habis itu, pas muncul. Apalagi oknum-oknum yang memang tidak ada kerjanya. Mungkin dia mencari sumber hidup kan? Atau dia sebenarnya sesungguhnya berkawan dengan orang yang terlapor, tetapi sejauh itu agak renggang. Nah mungkin dalam momen itulah menjadikan alat untuk rapat kembali. Banyak kok seperti itu. Saya rasakan bagaimana waktu saya lapor kemarin salah satu petinggi Sulsel. Muncul oknum akan melapor balik kami. Oh iya betul. Kawan-kawan wartawan menghubungi saya, Bang Jus, apa tanggapannya berkait ini? Ada oknum yang ingin melaporkan kami. Saya tidak tanggapi. Kenapa saya tidak tanggapi? Saya bilang, ekstrim mungkin kalau saya katakan, kalau saya tanggapi berarti saya ikut bodoh. Iya. Dengan tidak bermaksud merasa lebih pintar, saya hanya mau sampaikan, cerahkan bahwa melawan korupsi atau berperan serta dalam melawan korupsi, jelas konstitusi mengaturnya. Di sana ada hak kita. Mari kita buka bagaimana pasal 41 Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Begitu pun perubahannya Undang-Undang nomor 20 2001. Kemudian dipertegas lagi dalam PP-nya, PP nomor 71 tahun 2000.
Lebih tegas lagi PP nomor 43 tahun 2018. Di sana ada hak mencari, memperoleh, melaporkan, bahkan termasuk mendapatkan pelayanan. Iya. Dan harus diingat, ya, berperan serta atau berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu adalah merupakan keharusan. Memang bukan merupakan kewajiban. Artinya kalau saya katakan atau kalau undang-undang menyebutkan merupakan keharusan, artinya bukan hal yang salah kalau kita lakukan berperan serta, bukan hal yang salah juga bila tidak. Nah, kita ada komitmen untuk melawan korupsi. Ya, maka kita harus hadir itu. Ini kan jelas kita tahu bahwa pemberantasan korupsi itu ya adalah extraordinary crime. Oleh karenanya itu penggiat anti korupsi atau masyarakat juga harus bergerak lebih luar biasa. Iya. Penganupahan itu memberantas korupsi bukan hanya merupakan amanah undang-undang, Pak Uki. Iya. Ya. Bukan hanya merupakan sebagai konsekuensi di negara hukum. Iya. Tapi berdasar keyakinan saya, memberantas korupsi juga merupakan ibadah. Ibadah ya? Ada agama yang mendakwa orang korupsi? Iya. Tidak ada. Termasuk melakukan pembiaran, apalagi turut menikmati. Iya. Jadi saya biasa kalau diperhadapkan dengan oknum-oknum, selalu mau nero-nero, ganggu-ganggu, di mana bisa ketemu. Nah, ini saya. Kalau orang dekat keluarga ada juga yang kena teror akibatnya? Pertamanya dulu saya bergerak di bidang ini, banyak yang biasa ganggu. Oh, oke. Dia banyak ganggu. Bahkan termasuk nyonya saya pernah diganggu. Anak saya juga pernah diganggu semasa masih TK. Iya. Tiba-tiba ada oknum yang menjemputnya dan dia menyampaikan bahwa bapak suruh jemput. Ada. Hanya ya kembali ke itu tadi. Ya Tuhan belum mengizinkan untuk dicederai anak saya. Sehingga mungkin orang yang akan mencederainya itu membuatnya dia jauh tersadar. Sehingga kemudian dia kembalikan. Sahabat Uki, perjuangan Bung Jusman dalam memerangi korupsi itu dilakukan langsung di lapangan, ya. Sebutlah dia sebagai upaya penindakan begitu ya. Penindakan. Sekarang juga lagi tren bagaimana sebenarnya menyadarkan masyarakat tentang mencegah terjadinya korupsi itu sendiri. Bagaimana Pak Bung Jusman melihat ini? Sejauh ini yang kami lakukan khususnya di bidang pergerakan korupsi, kita kenal yang dimaksud memberantas korupsi atau bergerak di bidang itu kan tidak hanya bergerak pada upaya penindakan. Iya. Harus ada keseimbangan dengan upaya pencegahan. Pencegahan. Ya, penindakan itu adalah menginvestigasi lalu melaporkan. Iya. Karena kita kan bukan aparat penegak hukum. Kita hanya berperan serta di bidang itu. Ya, dimaksud pencegahan adalah bagaimana senantiasa eksis manakala mendapat undangan berkait tema anti korupsi, maka sesungguhnya aktivis itu menjadi wajib sesungguhnya itu hadir. Iya. Karena ada paham begini. Ya, saya ilustrasikan, anggaplah ruangan ini saya ilustrasikan. Ruangan ini adalah gumbang besar atau kolam besar. Berisi air yang kotor. Sejuta penyidik, baik dari KPK, polisi, jaksa, termasuk peserta masyarakat, mau bersihkan air ini, nggak bakal bersih-bersih. Iya. Kenapa? Karena air yang masuk memang air kotor. Iya. Oleh karenanya itu harusnya ya memang di sananya ada upaya pencegahan bagaimana menapis sebuah kebijakan itu sehingga kemudian tidak mengarah korupsi. Iya. Nah, itulah yang banyak kita lakukan sekarang bergerak. Jadi ya memang aktivis NGO anti korupsi itu ya juga dituntut ada penguatan dalam SDM-nya. Iya. Bagaimana memahami apa itu korupsi. Bagaimana perspektif korupsi itu yang dimasuk kata busuk. Bagaimana itu perbuatan melawan hukum, bagaimana itu kerugian negara. Jadi memang ada dua. Yang terpenting menurut saya, bagaimana dalam satu wadah, satu lembaga itu, kalau di sana pengurusnya ada 50 orang, jangan semuanya pidana. Begitu juga sebaliknya, jangan semuanya akuntan. Iya. Harus ada keseimbangan ya. Iya. Harus ada keseimbangan. Iya. Dan sejauh ini juga kalau diundang bawa materi ke daerah, ke kampus, iya. Saya selalu tekankan jangan pernah berpikir mau bayar saya. Saya Oke. Sejauh ini saya tidak pernah menerima. Iya. Jadi saya hadir. Dan saya paling senang itu kalau saya diundang, apalagi di panel dengan oknum-oknum yang pernah marah dengan saya. Iya. Karena saya lapor kawannya. Iya. Disitulah kita lihat kualitas SDM kan. Gitu. Iya. Ini kalau kita lihat di layar di belakang Bung Jusman ya. Bung Jusman AR apresiasi penunjukan Goa sebagai percontohan desa anti korupsi KPK. Yeah. Nah, ini salah satu berita yang kami dapatkan ya. Yeah. Jadi kegiatan-kegiatan pencegahan itu sudah dilakukan ya. Yeah. Ya, sahabat Tuki, menarik juga mungkin kalau kita bercerita satu hal tentang Bung Jusman. Kalau tidak salah di tahun 2015, Bung Jusman mencoba untuk menjadi kepala daerah. Pernah? Di Sopeng ya? Ya.
Apa motivasinya ketika itu? Sebenarnya bukan kepala daerah, tapi bagian dari itu. Ya. Saya bukan bilang gini. Meskipun sekarang saya kubur lagi. Oh, kenapa? Kenapa bisa dikubur? Gini, dulu Iya, iya. itu Iya. ada konfirmasi dari salah satu funding kita dari luar negeri ya. Iya. Ya, sejalan juga sebenarnya dengan pencegahan. Iya. Sebenarnya yang saya inginkan saat itu bukan top leadernya, bukan kepalanya, atau bukan bupatinya, tapi wakil. Wakil. Oh ya, oke. Wakil. Wakil dalam konstitusi itu adalah pengawasan dan penindakan. Oke. Artinya di atasnya adalah inspektur. Iya. Correct. Saya tidak bisa di pengambil kebijakan. Sebenarnya hampir ya, Iya, iya, hampir. Hanya saja saat itu semasa di Jakarta ada pengingkaran dari komitmen yang dilakukan oleh oknum politisi. Oh. Istri saya sebut saja. Iya. Kenapa? Tadinya saya tidak dipersyaratkan untuk memiliki KTP partai. Oke. Tetapi kemudian setelah kami di Jakarta, ternyata saya dipaksakan untuk masuk KTP partai. Oh, Dan itu tidak bisa. Iya, iya. Nah, disinilah dinilai saya berebut sama teman-teman. Kalau begini tidak ada jalan lagi, saya harus mundur. Meskipun sebenarnya sudah banyak duit saya keluar. Bayangkan kalau sosialisasi itu tidak sedikit juga ya. Oke, iya, iya. Anggap saja bahwa semua yang pernah keluar semasa saat itu adalah bagian mungkin dari kepedulian lah terhadap kampus sendiri. Karena apa yang kami lakukan semasa itu juga bukan merupakan kerja yang sia-sia, bukan barang yang sia-sia. Iya. Bermanfaat. Iya. Bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Jadi intinya, kenapa saya tidak jadi, kenapa saya gagal, ya bukan karena tidak ada oknum figur yang bersedia jalan sama saya, bukan karena tidak ada partai bersedia mengusung saya, tetapi karena saya dipaksakan untuk masuk partai dan itu tidak mungkin. Iya. Bung Jusman, tapi kan tempat perjuangan itu bisa ada di mana saja. Ya. Misalnya menjadi kepala daerah misalnya. Ya. Kemudian dalam daerah itu Bung Jusman melakukan administrasi yang baik sebagai kepala daerah, juga tidak melakukan dan meminta semua bawahan tidak melakukan tindakan-tindakan koruptif misalnya. Kenapa tidak mencoba untuk itu? Sebenarnya itulah salah satu alasannya kemarin. Kenapa kami tertarik selain didorong memang. Iya. Iya. Tapi lagi-lagi saya mau katakan, saya tidak mengatakan bahwa partai itu jelek. Iya. Karena kalau kita bicara perjuangan, hierarkinya itu sebenarnya ada di kepartaian atau ada di parlemen. Ya, hanya saja mungkin saat itu atau bahkan sekarang saya memandang belum sempurna. Iya. Salah satu yang belum kami bisa pahami, manakala dalam suatu kebijakan sebelum ketuk palu masih berlaku namanya quorum. Quorum. Ya, Iya. suara terbanyak. Iya. Padahal kadang-kala suara terbanyak itu bukan merupakan keputusan atau kebijakan yang pro rakyat, kan begitu? Iya, iya. Dan di sini dilematis. Misalkan si A adalah wakil rakyat, politisi. Dia dulu di partai, meskipun dia misalkan ketoprak. Kadang-kala ada pengakuan juga, kami sering bincang-bincang dengan teman-teman politisi. Sesungguhnya menurutnya juga dikeliru sependapat dengan kami NGO yang menyuarakan perjuangan itu. Tetapi karena dia takut di PAW ada tekanan dari petinggi partainya ini, makanya apa boleh buat? Ini kan sistemnya belum bagus. Iya. Saya sih menerima juga kalau ada bilang bahwa daripada kesempatan itu, peluang itu diberi totali kepada oknum-oknum yang dianggap tidak kurang berpihak kepada rakyat. Kenapa orang-orang baik ideal tidak mencoba masuk? Iya. Kalau saya sih ya berilah kesempatan teman-teman. Cukuplah kita dorong teman-teman yang mau masuk partai. Saya juga tidak pernah alergi dengan partai. Tapi bukan berarti kemudian karena saya tidak lagi lalu saya tertarik untuk masuk partai. Iya, iya. Sampai sekarang tidak. Cukup kita dorong. Minimal kalau di sana 1.000 anggota partai, 1.000 parlemen. Kehadiran kawan-kawan yang kita tahu juga seperti apa watak dan karakternya bisa menjadi pewarna di dalam, bukan menjadi diwarnai. Saya menangkap seolah-olah atau sepertinya Bung Jusman agak kurang percaya dengan partai. Partai sebenarnya bagus, konstitusi jelas, itulah hierarki perjuangan. Politisi? Tidak ada sebuah kebijakan lahir tanpa persetujuan wakil rakyat. Iya. Bahwa kalau kemudian ada yang membuat masyarakat agak skeptis atau a priori dengan itu ya kembali ke oknum atau kasustik. Iya. Tetapi tidak hanya terbatas di situ, masih banyak sistem juga yang kurang bagus. Iya, iya. Salah satu contohnya itu tadi. Mengapa nggak dibalik begitu, Bung Jusman? Masuklah di partai, kemudian memperbaiki partai tersebut. Untuk zaman sekarang masih susah. Masih susah. Masih berat. Karena politisi itu, partai itu adalah kepentingan. Tadinya bersuara sekali masuk dalam kan kita lihatlah. Cukup saja ya kita support kawan-kawan yang ada. Saya biasa kalau ketemu teman-teman dari parlemen, DPRD kota, kabupaten, provinsi, DPR RI, saya baru enak ya jadi wakil rakyat, nikmati segala fasilitas. Iya. Tapi sebenarnya teman-teman saya itu yang termasuk juga dekat,
Dia mencoba kalau ketika dia secara kebetulan ketemu saya, dia mencoba hidup atau tampil dengan sederhana, tidak eksklusif, tidak mewah-mewah. Dan saya kira itu satu kebaikan juga. Cukup kita saling mengingatkan. Prinsipnya mari saling mengingatkan untuk kebaikan. Tegasnya jangan korupsi. Karena kalau korupsi ya mau tidak mau kita harus proporsional. Saya jalan di bidang saya harus lawan ini korupsi. Untuk memperjuangkan anti korupsi tersebut kan kita memilih jalur masing-masing. Mungkin ada di akademisi, ada di politisi, juga ada yang turun ke jalan atau NGO seperti Bung Jusman. Dan menurut saya kalau seperti ini bagaimana mereka bisa saling bekerja sama begitu ya. Dan hubungan Bung Jusman dengan aparat penegak hukum, kemudian akademisi ataupun mahasiswa dan lain-lain bagaimana membangun kolaborasi? Mungkin tepat sinergi ya. Artinya sejauh ini ketika kita mengangkat kasus, sampai sekarang kan saya juga masih sering diundang berpendapat dalam perkara korupsi. Saya di bidang aspek hukum keuangannya. Jadi selalu terjaga, karena meskipun seringkali muncul pendapat, jangan terlalu memberi kepercayaan. Bahkan saya sering juga menyampaikan di ruang-ruang publik, adalah kebodohan bagi aktivis manakala dia memberi kepercayaan 100% kepada pengambil kebijakan, baik eksekutif, legislatif, ya maupun yudikatif. Artinya bukan berarti pesimis, tidak percaya, tetapi sebisa mungkin sisakanlah beberapa persen untuk sebagai kontrol. Kan begitu. Khawatir kalau 100% kita serahkan, kita berikan 100% bahkan menjadi dimanfaatkan oleh kita. Kan begitu. Jadi sinerginya bagus. Sejauh ini juga misalkan kita bisa lihat bagaimana dalam kegiatan-kegiatan pelantikan organisasi di organisasi kampus, ormas, kepemudaan. Sejauh ini alhamdulillah saya intens diundang lintas kampus. Sekarang saya dengar memang banyak ke kampus ya memberikan edukasi. Sebagai pemateri-pemateri. Dan saya tidak pernah menerima itu honor. Kenapa? Kita bisa cek. Kenapa tidak mau? Saya malah marahi kalau saya. Memangnya banyak uangmu kamu mau bayar saya? Gitu. Ini salah satu bentuk anti koruptif tersebut ya. Betul. Sebenarnya tidak masalah kalau kita terima. Tetapi saya cuma mau bilang, jangan kemudian ini kegiatan sudah digelar, sebenarnya sudah bagus. Karena kita sebenarnya sesungguhnya dimaksud aktivis yang betul-betul aktivis itu adalah justru kita senang bahagia manakala muncul gerakan-gerakan menyuarakan anti korupsi. Jangan ada antipati, jangan ada kesannya kayak tersaingi. Justru kita dorong yang begitu-begitu. Nah, ya harus ada generasi lah. Jadi hadir di kampus karena sesungguhnya kalau mau menguji kualitas pemahaman kita berkait anti korupsi, maka Anda harus hadir tampil di hadapan organisatoris itu. Katakanlah kawan adik-adik dari HMI, ormas-ormas, organisasi kepemudaan, termasuk organisasi yang memang bergerak di bidang anti korupsi. Disitulah akan kita diuji. Dan tentu kita sebagai narasumber atau pemateri, ya sebisa mungkin jangan kita memberi pendapat atau saran yang justru malah bahkan menyesatkan pemahaman tentang korupsi. Lagi-lagi kembali bahwa aktivis anti korupsi juga harus berpendidikan. Itu. Kebenaran itu muncul bukan karena nyali, tapi karena ada paham. Sama tadi, kalau kita paham adalah merupakan doktrin, memberantas korupsi bukan hanya karena amanah undang-undang, konsekuensi di negara hukum, tapi juga perintah agama, maka mau tidak mau kita akan jalan. Dan itulah, nyali muncul karena ada paham, oh ini salah, ini harus diperjuangkan. Pada prinsipnya atau pada kesimpulannya, berjuang di garis anti korupsi adalah merupakan wujud penghargaan terhadap pendahulu-pendahulu kita bagaimana negara ini bisa merdeka. Jadi kita hidup ini tidak boleh hidup enak aja. Jadi makanya saya juga termasuk dalam eksistensi saya tidak pernah tertarik saya masuk eksekutif. Begitu ya. Legislatif. Saya termasuk orang yang sering ditawari, Wajus, nggak mau jadi badan pengawas, nggak mau jadi direksi. Sampai sekarang saya tidak. Takabur mungkin orang bisa menganggap saya takabur. Saya bilang, kalau saya mau kan dari dulu. Jadi konsisten, betul ya? Cukup saya di luar saja lah. Apa sih sumber pendapatan saya? Karena tidak boleh menjadikan wadah NGO itu sebagai sumber mencari nafkah untuk menghidupi anak istri. Ya saya dagang. Agama juga besar dari dagang. Tapi wirausaha saya kan beda swasta dengan wirausaha ya. Saya berwirausaha yang bukan bergantung pada APBD PPE. Misalnya apa? Saya jual-jual kopi, kan gitu. Jual beli pisang dari kampung, saya derop ke pasar-pasar, begitu.
Bukan tiba perjuangan yang mudah ya. Iya, masuk bulan suci Ramadan, saya jual baju koko, Iya, melayani catering, apa kan? Iya. Kan itu enak, tidak ada beban. Betul. Meskipun sedikit ya sih, tapi kan luar biasa, berkah juga bu anak. Iya. Oke, karena berkah juga, alhamdulillah saya tidak mengatakan terlalu suci. Bagaimana suci, saya tidak mau begitu. Tapi saya hanya mau bilang bahwa apa yang kami lakukan, rezeki yang kami hadirkan untuk keluarga saya sejauh ini, mungkin juga itu berbuah sehingga kemudian anak-anak saya juga mulus dalam pendidikannya. Mulai dari pendidikan S1, kebetulan saya hanya punya anak 2. Iya. Alhamdulillah, kalau di Crosscheck itu, dari 2 anak saya itu, mulai dari TK hingga sampai tamat perkuliahan, tidak ada yang tidak berprestasi. Alhamdulillah. Mungkin karena kebetulan juga ada dari genetika memang keluarga pendidikan, tapi paling tidak kan juga meskipun ada genetika, kalau tersendak di ajaran didikan bapaknya kan beda lagi. Alhamdulillah. Jadi ya lanjut saya, dan sejauh ini saya tidak pernah mendapat kesulitan. Saya kira itu konsekuensi dari memilih hidup sebagai anti korupsi ya. Iya, yang penting bagaimana aktivis itu, apalagi yang sudah berkeluarga, bukan berarti kemudian sebagaimana yang saya sering bilang bahwa aktivis itu 2 hal yang harus dimiliki. Pertama, harus matang SDM-nya, kemudian mapan finansialnya. Mapan finansial dalam arti harus ada kesyukuran yang tinggi terhadap apa sih yang menjadi sumber pendapatannya dalam per bulan dalam kesehariannya itu. Konsisten untuk tidak bermewah-mewah begitu ya. Betul, ibaratnya kalau kita tinggal di suatu kompleks, rumah sebelah kanan rumah bertingkat, sebelah kiri biasa-biasa saja, jangan terlalu banyak melihat ke kanan. Iya. Ya, harus lebih banyak melihat ke kiri lah, agar muncul kesyukuran. Karena kalau terlalu banyak melihat ke kanan, sementara Anda pejabat di satu daerah, katakanlah eselon 2, mau tidak mau, ujung-ujungnya nantinya akan menjadi potensi koruptor itu. Iya. Dan akan memaksakan. Jadi ya, sebisa mungkin hidup sederhana. Tapi bukan berarti hidup sederhana, manakala istri dan anak mau belanja, ini tidak bisa. Begitu. Makanya manusia itu diberi akal dan nalar itu. Jadi kita minum kopi dulu, silakan. Bung Jusman, untuk perjuangan ini tentu butuh fisik juga, ya, karena bukan hal yang gampang untuk mengungkap kasus, kemudian investigasi, termasuk untuk advokasi dan lain-lain. Dalam keseharian, olahraga apa yang dilakukan untuk menjaga stamina? Paling itu angkat berat. Angkat berat? Angkat besi maksudnya? Bukan, jemput barang dia, ini bawa ke pasar. Oh, jadi pekerjaan sehari-hari juga mengangkat barang itu ya? Ya, termasuk olahraga. Bagaimana misalkan subuh-subuh saya buka dari tas besar ya, buka gelar itu jualan di pasar. Iya. Menjelang maghrib lagi dilipat lagi dikasih masuk. Tidak harus dalam bentuk olahraga, tapi fisiknya yang bekerja ya. Karena itu juga melatih fisik. Di luar dari sumber energi saja, tapi psiko kan. Betul. Karena kalau olahraga saya mungkin tidak bisa seperti kawan-kawan yang lain ya. Yang ada lari paginya, saya tidak ada begitu. Iya. Tapi kalau nonton olahraga misalnya termasuk nonton bola, sekarang kan Piala Dunia, ikut nonton juga atau bagaimana? Meskipun bukan saya penghobi bola, tapi saya ikut nonton. Karena hobi saya sebenarnya kalau olahraga itu adalah, saya sukanya balapan. Oh, balapan? Motor, mobil? Motor, mobil. Oke. Saya kebetulan juga memang pernah juga ikut-ikut yang begitu-begitu. Oh, motor dulu? Termasuk road race dan grass track. Oh, mantap juga memang itu. Saya suka tantangan. Tantangan. Jadi, entah kenapa saya suka yang bersiko. Kalau Piala Dunia nonton ini apa, Bang Jusman? Dalam Piala Dunia kali ini? Saya pernah menjagokan, sebagaimana waktu wartawan mencari, saya jagokan sebenarnya Argentina. Meskipun sudah kali bawa penyisihan, tapi kan masih potensi maju ya. Karena kan dalam satu grup itu, apalagi buat semasa bertanding antara Polandia dengan apa ini kemarin, Meksiko kan seri kan? Tentu ada peluang untuk maju lah. Minimal runner up dalam grupnya itu. Di Argentina ya? Jadi tetap Argentina. Sahabat Uki, Bung Jusman sudah memilih jalan hidupnya untuk berjuang di garis lurus, menentang, memberantas, dan anti korupsi. Saya kira ini bukan pilihan yang mudah, karena Bung Jusman harus memperlihatkan dalam kehidupan sehari-harinya. Tadi Bung Jusman sudah bercerita bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, bangun pagi dia berdagang,
membuka warung, kadang-kadang jual kopi, warung kopi. Kalau sore hari harus menutup barang dagangannya. Dan itu dilakukannya dengan ikhlas. Saya kira seorang pejuang anti korupsi memang harus jauh dari sikap-sikap kemewahan atau hidup mewah. Selamat Bung Jusman atas pilihan hidup yang menurut saya tidak semua orang memilih jalur itu. Dan Anda sudah mau berdiri, mau berjalan dan berjuang di garis perjuangan anti korupsi. Selamat Bung Jusman. Terima kasih juga sudah datang di studio kami. Dan mudah-mudahan kami berharap bahwa Bung Jusman bisa istiqomah terus berjalan dan berjuang di anti korupsi. Terima kasih.